kalau ada yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Nah, namaku Kak Rena. Namaku Kak Kesha. Namaku Kak Ella. Nah, hai Kak Kesha, hai Kak Ella. Nah, kita bertemu lagi di online ini ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita online dulu. Nanti kalau kita udah keadaan sudah normal, kita bisa berkumpul bersama lagi. Nah, Tuhan sudah mengizinkan kita untuk beribadah sekali lagi. Maka dari itu, mari kita puji Dia, mari kita meninggikan nama Dia. Kita mau nyanyikan Praise the Lord. Musik. Teman-teman sambil bangkit berdiri ya. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Yeay. Nah, sekarang sebelum kita memasuki ibadah kita lebih lagi, mari kita berdoa pembuka. Doa pembuka akan saya pimpin. Mari teman-teman, kita lipat tangan, kita tutup mata. Oh ya, teman-teman boleh duduk dulu ya sebelum kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebentar lagi kita mau nyanyikan pujian Aku Diberkati. Nah, kalau temen-temen nih ya, Kesha sama Ella, apa sih bentuk berkat Tuhan dari pagi sampai malam? Salah satu aja. Ya, bisa melayani di sekolah minggu. Bisa melayani di sekolah minggu. Kak Ella? Tapi Kes, kamu gak takut tak? Pas disuruh Pertama-tama layanan. takut, tapi aku berdoa terus dikuatkan Tuhan Yesus. Dikuatkan Tuhan Yesus. Nah, ngomong-ngomong dikuatkan Tuhan Yesus, ini nanti berkaitan sekali loh sama tema kita hari ini, yaitu Tuhan meneguhkanku. Oke? Nanti kita saksikan sama-sama ya khotbahnya. Nah, mari kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dengan bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Oke, nah sekarang teman-teman kita kan bakal mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sudah dipersiapkan belum Alkitabnya? Yuk, diambil dulu. Nah, kalau sudah, kita bakal menyanyikan dulu satu pujian, yaitu Baca Kitab Suci. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya.
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk Kak Pinkan yang akan melayani kami dalam firman Tuhan. Dan juga Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, hari ini Kak Pinkan akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di Alkitab, di kitab Keluaran. Ayo, tahu kan Keluaran perjanjian lama atau baru? Ya, perjanjian lama. Yang bagian depan-depan adik-adik. Sudah dapat semuanya? Keluaran 4, oke, ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Ayo kita baca bersama-sama. Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, tentu saja adik-adik langsung ingat cerita minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat kan? Ya, betul sekali. Ceritanya tentang Musa.
Musa adalah seorang Israel yang menjadi anak angkat putri Firaun. Setelah dia tumbuh besar, Musa menjadi anak yang baik. Tuhan pun menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menunjuk Musa, apakah Musa mau adik-adik? Ternyata Musa tidak mau. Kenapa Musa tidak mau untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena Musa takut. Musa takut, dia merasa dirinya tidak pinter. Dia merasa tidak mampu adik-adik. Dia merasa dirinya tidak pandai berbicara. Tuhan, mengapa Tuhan memilih aku? Gitu kata Musa. Tetapi Tuhan sudah berkehendak. Tuhan memang ingin Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Karena ketidakpercayaan diri Musa, Tuhan pun tetap mengasihi Musa dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Adik-adik mau tahu ya, apa aja yang Tuhan tunjukkan kepada Musa? Yang pertama, Musa membawa tongkat. Nah, tongkat yang dibawa Musa ini, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkat ini. Musa melemparkan tongkat tersebut. Dan adik-adik tahu, tongkat ini setelah dilemparkan berubah menjadi ular. Musa pun takut adik-adik. Tongkat setelah dilemparkan berubah menjadi ular. Musa takut. Dia lari, tidak takut. Tongkat ini berubah menjadi ular. Tapi Tuhan berkata, jangan takut Musa. Ambil ular itu. Dengan penuh keberanian dari rasa takut Musa, Musa mengambil ular itu. Dan tiba-tiba adik-adik, ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Wow, Musa sangat terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari tongkat berubah menjadi ular yang menakutkan Musa, kemudian berubah kembali menjadi tongkat. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa. Kemudian yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Musa mau adik-adik mengikuti apa kata Tuhan. Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Kemudian Musa mengeluarkan kembali tangannya. Musa sangat terkejut kembali. Kenapa tanganku? Kenapa tanganku menjadi putih seperti salju? Ini kan penyakit kusta. Adik-adik, ternyata tangan Musa berubah menjadi putih seperti salju dan itu adalah penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Musa menjadi takut. Gimana ini Tuhan? Kenapa tanganku menjadi sakit kusta seperti ini? Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk meletakkan kembali tangannya ke dalam bajunya kembali. Musa pun mengikuti. Setelah Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, Musa mengeluarkan kembali. Dan tangannya kembali seperti semula. Tidak ada sakit kusta itu lagi. Musa pun sangat berbahagia. Dia sangat bersyukur. Wow Tuhan, ini ajaib sekali. Tadi ada sakit kusta di tanganku. Dan sekarang sakit itu pergi. Tidak ada lagi. Tanganku kembali sehat. Kembali seperti semula. Wah adik-adik, ini adalah tanda kalau Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Musa. Supaya Musa tidak takut. Tidak takut akan apa yang Tuhan perintahkan ke dia untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi ternyata adik-adik lewat kejadian pertama, keajaiban pertama yang tongkat menjadi ular, tangan yang sakit kusta yang disembuhkan, Musa masih tetap ragu. Tuhan, nanti orang Israel mau gak sih kalau aku yang memimpin mereka? Nanti mereka gak mau aku jadi pemimpin mereka. Musa masih ragu. Dia masih tidak percaya diri. Gimana Tuhan kalau mereka tetap tidak mau? Saya ini kan tidak pinter Tuhan. Kemudian Tuhan bilang kepada Musa,
Jika bangsa Israel masih kurang percaya, masih ragu kamu adalah pemimpinnya, nanti Musa, kamu ambil air dari sungai Nil dan kamu lemparkan ke tanah kering. Nanti di situ air itu akan berubah menjadi darah. Wow, Tuhan akan menunjukkan kembali kuasanya adik-adik. Tapi Musa tetap saja ragu, masih ragu. Walaupun dia melihat akan keajaiban itu, dia terpesona. Dia sungguh merasa Tuhan itu sangat ajaib. Tapi rasa khawatir dan tidak percaya diri masih ada dalam diri Musa. Tuhan, bagaimana, saya masih takut, saya gak berani Tuhan. Musa, jangan takut, kata Tuhan. Saya ini tidak pandai bicara Tuhan. Saya akan memberkati mulut dan lidahmu supaya kamu bisa berbicara seturut dengan kehendakku. Begitu kata Tuhan adik-adik. Saya takut Tuhan. Musa, saya akan membawakan seorang yang akan mendampingi dan menemani engkau. Nah adik-adik, Tuhan pun mengerti akan isi hati Musa yang dia pun sebenarnya sama kayak kita. Kadang kita juga kan takut ya adik-adik kalau disuruh kemana, menjadi seorang pemimpin, melayani atau gimana. Duh, aku bisa nggak ya, aku takut. Nah Musa pun begitu. Kemudian Tuhan mengirimkan kakak dari Musa. Adik-adik tahu siapa kakak dari Musa? Masih ingat gak namanya siapa? Nah betul sekali. Dia adalah Harun. Nah Harun ini dipilih Tuhan untuk menemani Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Musa berdoa, dia berpikir, dia melihat kejadian-kejadian yang ajaib. Dari tongkat menjadi ular, tangan yang sakit kusta disembuhkan, yang nantinya juga air nanti akan dilemparkan di tanah dan menjadi darah. Dan Tuhan memberikan Harun menemani dia. Musa berdoa dan dia diyakinkan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Musa sendiri. Tuhan pasti akan selalu menemani lewat orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menemani Musa, lewat kekuatan, lewat kepinteran, lewat tutur kata Musa yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Musa menjadi mau, yang awalnya tidak mau, Musa menjadi percaya, dia yakin, dan dia akhirnya mau untuk menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Adik-adik, kita pun sama seperti Kak Pinkan bilang tadi, kadang kita ragu, kadang kita khawatir. Misalnya adik-adik ingin melayani Tuhan, aku ingin bernyanyi, aku ingin berdoa, ditunjuk mungkin papa dan mama untuk memimpin doa di rumah. Aku takut nanti doaku salah, aku nggak berani. Adik-adik ingat akan cerita Musa, bahwa walaupun kita tidak berani, walaupun kita mungkin merasa tidak pintar, tapi Tuhan yang akan memberikan kepintaran, Tuhan yang akan memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita berani melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oke adik-adik, tetap melakukan apa yang terbaik. Adik-adik punya cita-cita apa? Ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi pak pendeta mungkin. Adik-adik jangan ragu, tetap terus belajar, berdoa, minta Tuhan untuk selalu menguatkan. Kak Pinkan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepintaran. Kalau kita meminta Tuhan memberikan kepintaran, kekuatan, Tuhan pun akan selalu menyertai adik-adik untuk mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan, tentu saja lewat kehendak dari Tuhan. Minta apa yang adik-adik inginkan, Tuhan pasti akan memberkati. Tentu saja adik-adik harus ingat, apa yang kita mintakan, kita harus doakan dan kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Percaya dan yakin, Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Adik-adik, berikut adalah aktivitas yang akan kita lakukan. Aktivitas ini dikhususkan untuk adik-adik yang sudah berada di kelas yang besar. Apa saja sih aktivitas yang akan kita lakukan? Nah, aktivitas yang akan kita lakukan di mana adik-adik akan membuat sebuah karangan singkat. Jadi adik-adik tolong membuat sebuah karangan singkat yang berisi cita-cita apa sih yang ingin diraih oleh adik-adik? Apa saja yang akan adik-adik lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Siapa saja
yang mendukung adik-adik untuk meraih cita-cita. Serta usaha apa saja sih yang sudah adik-adik lakukan untuk mewujudkan cita-cita yang adik-adik inginkan. Nah, mudah kan ya adik-adik? Jadi adik-adik hanya membuat sebuah karangan singkat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ayat hafalannya. Untuk ayat hafalan akan dibacakan oleh teman Kak Pinkan. Oh, teman adik Kathleen. Kathleen sayang, ini siapa dulu teman-temannya? Halo teman-teman. Iya, Kathleen tolong bacakan ayat hafalannya ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Terima kasih Kathleen. Terima kasih adik-adik. Jangan lupakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari adik-adik semuanya ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan cerita tentang Musa. Tolong kami Tuhan, karena sebenarnya kami pun takut untuk melakukan apa yang baik. Kami takut karena kami merasa kami tidak pintar. Kami ragu-ragu. Tolong kami supaya kami boleh dimampukan melakukan apa kehendak Tuhan. Kami boleh berani berdoa, berani bernyanyi untuk Tuhan, berani membantu orang tua, berani belajar, berani memberikan yang terbaik. Karena kami ingin menjadi berkat bagi sesama, seperti Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan. Kak Ella dapat apa sih dari firman itu? Kalau aku sih tadi itu tentang Musa yang mau diteguhkan sama Tuhan. Nah, kita juga harus mau diteguhkan sama Tuhan untuk melayani Tuhan. Bener banget. Ya karena itu kita harus dekat dulu dengan Allah. Mari kita pujikan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah teman-teman, gak kerasa ya ibadah kita udah mau selesai. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.